Pemirsa, Anda menyaksikan Dialog Nation Hub CNBC Indonesia bersama saya Dina Gurning. Pemirsa, kita tahu bahwa desa pada saat ini digunakan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bukan lagi sebagai salah satu variabel, tapi diharapkan menjadi satu mesin utama untuk mencapai cita-cita menuju pertumbuhan ekonomi 8%. Dan kira-kira bagaimana cara untuk mencapai cita-cita tersebut dari perspektif desa atau kepala desa? Sudah hadir bersama kami narasumber yaitu Bapak Junaidi yang baru saja dilantik menjadi Ketua Umum APDESI periode 2026 hingga 2031. Pak Junaidi, apa kabar? Baik, terima kasih. Terima kasih Ya. dan juga selamat atas pelantikannya hari Terima kasih. ini. Selamat bertugas kami mengucapkan dari CNBC Indonesia. Pak Junaidi, mungkin di momen pelantikan hari ini boleh disampaikan Pak Junaidi, ini kan kita tahu bahwa desa memiliki tugas yang sangat besar. Siap. Menjadi jantung utama pertumbuhan ekonomi 8%. Kalau dari Pak Junaidi sendiri, punya visi dan misi seperti apa untuk APDESI untuk mendukung cita-cita ini? Ya, jadi kami dari DPP APDESI mendukung penuh program Bapak Prabowo mengenai tentang Astacita yang ada yang ke-6, yaitu membangun desa, yang mana kami dari APDESI siap untuk kolaborasi untuk gimana visi itu nanti bisa terlaksana dengan baik, menjadi desa-desa yang maju, mandiri, menjadi Indonesia Emas 2045 ke depan. Oke, baik. Kalau kita bicara berkaitan dengan desa, kita tahu kalau dari teori ekonomi itu desa dikatakan sebagai jaringan terkecil tapi paling banyak. Istilahnya kalau di tubuh ini adalah jaringan yang paling kecil, paling banyak menjangkau seluruh wilayah di tubuh, tapi alat utamanya adalah darah. Kalau kita bicara berkaitan dengan darah, ini bicara berkaitan dengan anggaran. Siap. Kita tahu selama beberapa tahun terakhir yang menjadi darah utama dari pembangunan desa adalah kita bicara berkaitan dengan dana desa. Siap. Saya berkesempatan untuk berbicara atau berbincang dengan sejumlah kepala daerah, banyak yang mengatakan bahwa mereka cukup kesulitan, bahwa dana desa ini sudah tidak tersedia, mungkin oleh pemerintah pusat saat ini diubah menjadi Koperasi Desa Merah Putih, tapi banyak yang memiliki visi, katakanlah salah satunya untuk membangun jalan dana desa ini. Kalau dari Pak Junaidi sendiri yang saat ini menjadi Ketua Umum dari DPP APDESI, kira-kira bagaimana melihat fenomena ini, Pak? Ya, kami berangkat dari Desa Ponggok, Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Klaten ya, yang saat ini dulu Ponggok ini daerah miskin, daerah tertinggal, yang mana saat ini Ponggok menjadi percontohan nasional berkaitan mengenai tentang kemandirian desa. Gimana desa itu ke depan, memang kita kadang berpikir ya, bahwa aset kita itu cuma aset finansial. Yang sebenarnya kita punya aset sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya sosial, sumber daya infrastruktur, dan finansial. Finansial yang terakhir sebenarnya. Kalau kita ngomongin aset sumber daya alam, apa sih yang nggak dipunyai Indonesia? Ya, emas, nikel, batu bara, ya, panjang laut kita nomor 3 di dunia kan, termasuk juga sawit kita nomor 1 di dunia ya. Kalau kita mau mengolah sumber daya alam ini ya dengan baik seperti yang kami lakukan di Ponggok. Di Ponggok ini kami cuma mengolah air, tapi kami bisa dibilang PAD kami sudah 5,2 miliar ya. Kami ada program satu rumah satu mahasiswa, BPJS kesehatan dibayar oleh desa. Dan ini merupakan kita pengelolaan aset sumber daya alam. Ya, tergantung sekarang itu yang kedua adalah sumber manusia. Kalau Pak Karno dulu sampaikan kita butuh 10 pemuda untuk guncang dunia, desa pun sama. Kita butuh 10 pemuda untuk guncang desa kita. Maka desa ini harus dikerjakan profesional. Ya, gimana pengelolanya juga orang-orang profesional. Merencanakan pun juga dengan profesional juga. Gimana mimpi desa, arah desa. Ini benar-benar tergambar dalam sebuah perencanaan yang matang. Maka kita butuh SDM-SDM unggul. Maka dari itu sebenarnya investasi yang paling baik adalah investasi pendidikan. Gimana SDM-SDM di desa ini bisa mengelola aset-aset sumber daya alam tadi. Ya, maka dari itu kalau di Ponggok ada program satu rumah satu mahasiswa. Ya, jadi mahasiswa-mahasiswa inilah yang nanti akan mengelola pengelolaan aset yang ada di desa ataupun sistem yang kita bangun di desa. Yang ketiga adalah aset sosial. Kalau kita yang namanya aset sosial ini kan sudah luar biasa Indonesia gotong royongnya ya, ketika ada bencana pun juga kita gotong royongnya luar biasa. Nah, yang aset sosial ini kadang orang tidak melihat.
kalau ini digerakkan aset sosial seperti kayak abdesi ya, ini digerakkan menjadi sebuah struktur organisasi gerbong ya, yang nantinya struktur ini bisa kita kolaborasikan dengan program-program pemerintah ya, saya yakin ini sangat cepat nanti kita untuk ke depan ya. Makanya kami harapkan abdesi ini akan menjadi pintu untuk mengetok pintu dari kementerian-kementerian terkait, bahwa dana desa itu tidak cuma dana yang ke desa itu tidak cuma dana desa, banyak dana-dana yang lain, ada 25 sekian lah kepres atau impres yang mana itu ada anggarannya. Cuman teman-teman di desa ya melihatnya itu cuman dari dana desa. Nah, inilah yang nanti akan kita buka aksesnya untuk kita berkolaborasi dengan kementerian, BUMN dan juga CSR ya. Itu yang nanti kita kolaborasikan untuk gimana aset sosial nanti bisa kita kolaborasikan. Yang keempat ada aset infrastruktur ya. Memang kita itu secara luas wilayah ya, karena kita negara kepulauan ya. Ya ini yang menjadi kendala. Nah, infrastruktur ini saat ini mulai zaman Pak Presiden Jokowi, di mana menyambungkan aset-aset ya, ada tol laut ya, ada tol untuk bandara dan membangun ini benar untuk membuka akses-akses tadi. Nah, tinggal gimana akses itu tidak cuma akses infrastruktur, tapi akses digital juga. Nah, ini yang untuk menyambungkan dari semua kepulauan ini supaya kita lebih cepat untuk saling ibaratnya berkontribusi terhadap pembangunan. Yang terakhir finansial. Lah, selalu orang berpikir finansialnya ini kan. Nah, sebenarnya finansial ini yang terakhir menurut kami ya. Tinggal gimana kita itu mengelola anggaran yang ada itu semaksimal mungkin digunakan untuk ekonomi dulu. Bukan digunakan untuk infrastruktur. Karena kalau kita melihat dana desa 10 tahun ini ya, atau selama dana desa ini berlangsung, ini teman-teman masih fokus ke infrastruktur. Memang infrastruktur penting kan itu. Tapi kita tidak bisa semua digunakan untuk infrastruktur. Apalagi kalau dana desa ini dipecah ya, pokoknya 1 miliar nih ya, ada untuk RW ini 100 juta, RT ini 100 juta. Saya pastikan mimpi desa nggak bisa terwujud. Maka kita harus tentukan dulu visi misinya desa itu mau kemana. Jadi ketika kita ngelola anggaran dana desa 10 tahun ini, arah desa itu mau kemana, itu punya target, punya goal. Timeline-nya jelas, per tahun ini apa yang mau kita wujudkan dulu. Nah, kalau saat ini kan kami melihat dana desa ini memang keluar masuk habis. Karena di perencanaan awalnya sudah ini, mohon maaf ya, karena teman-teman kepala desa ini bukan teknokrat, bukan praktisi ya. Di dalam menyusun perencanaan ini yang memang butuh pendampingan dari semua ya, ada kampus kan. Kalau Ponggok ini kami kerjasama hampir 52 kampus. Untuk gimana kami membuat perencanaan yang matang, analisa yang matang kan itu kan, termasuk gimana kami meningkatkan SDM yang ada di desa ya, kami menggandeng praktisi-praktisi karena yang ada ibaratnya ahli-ahli kan di kampus. Nah, ini yang harus gimana kita kontribusikan untuk peduli untuk ikut membangun desa tadi, SDM tadi, pelatihan, workshop ataupun apapun lah ya. Ini yang kita dorong kan itu. Jadi tidak cuma dana sebenarnya, tinggal tapi juga gimana kita kolaborasi dengan lembaga-lembaga yang lain, termasuk CSR juga kan gitu kan. Nah sebenarnya dana CSR kan banyak. Teman-teman ini untuk mengakses dana CSR itu seperti apa? Setuju. Kalau perencanaannya nggak matang, ya nggak bisa dapat dana CSR kan gitu kan. Itu Mbak. Jadi sebenarnya bantuan atau resource secara finansial ini, meskipun tadi Pak Junaidi meletakkannya di akhir begitu kan, tapi kan ini kan yang menjadi istilahnya permasalahan begitu di level kepala desa. Tapi sebenarnya aksesnya ada. Cuman ya itu butuh memang ilmu pengetahuan untuk membuat roadmap yang baik supaya bisa mendapatkan finansial yang layak juga. Begitu. Nah dari jawaban Pak Junaidi tadi saya berpikir ada satu tantangan lagi Pak. Mungkin Desa Ponggok adalah salah satu desa yang paling sukses juga di Indonesia mendapatkan PAD yang cukup baik. Saya juga sempat beberapa kali melihat ada beberapa desa yang juga sudah memiliki PAD yang sangat tinggi, bahkan sudah tidak lagi bergantung pada dana desa begitu. Tapi kan cukup banyak juga Pak desa yang juga punya tantangan sendiri yang istilahnya secara SDM juga masih belum mumpuni, kemudian juga mungkin tidak punya sumber daya alam seperti Desa Ponggok begitu, atau mungkin tidak ada batu bara, tidak ada nikel dan lain sebagainya. Kira-kira kalau dari Pak Junaidi punya visi seperti apa terhadap desa-desa yang seperti ini, yang istilahnya potensinya masih belum terbuka? Ya, jadi kalau potensi tadi kami sampaikan ya, sumber daya alam ya. Alam itu yang Maha Kuasa itu sudah memberikan kita itu aset yang sangat luar biasa. Contoh aja udara yang kita hirup lah ya. Kadang kita berpikir nih, kita ada pohon, kita mau
motong pohon. Sebenarnya kalau kita itu mau ngelola aset sumber daya alam ini, sebenarnya kita udah luar biasa, Mbak. Nggak mungkin desa nggak punya potensi. Saya yakin desa punya potensi. Kalau bagi kami di situ ada masalah, di situ ada potensi. Tinggal gimana kita membedah dari masalah itu menjadi potensi. Contoh aja sampah nih. Kalau kita mau ngelola sampah, ibaratnya 1 kakak pasti buang sampah. Orang berpikir sampah itu kotor. Ya. Tapi kalau kita mau mengelola dengan baik, Tidak ada itu nilai pundi-pundi keekonomiannya. keuangan itu. Sampah basah organik aja kalau jadi pupuk organik 14.000. Tapi orang berpikir ngelola sampah kan enggak mau. Termasuk sampah-sampah yang lainnya yang bisa mungkin plastik yang bisa diolah ulang kan. Nah, itu juga menghasilkan juga kan itu. Jadi kita mindsetnya harus berpikir dirubah lah gitu kan. Jadi kalau kita berpikirnya itu selalu masalah ya kita nggak akan ada solusi. Tapi kalau kita berpikirnya gimana kita mencari solusi terhadap keterbatasan kita, termasuk mohon maaf nih ya, mengapa dana anggaran ini semua dipotong? Karena kita itu dalam pengelolaan anggaran, mohon maaf ya, mau DAK, DAU ya, mau dana desa, selalu berpikirnya itu tahun ini 1 miliar, tahun besok 1 miliar. Pemanfaatan programnya ya untuk kegiatan rutinnya seperti itu terus. Dengan adanya dipangkas ini, akhirnya orang itu berpikir. Jadi orang itu kalau di bawah tekanan ya, mereka akan berpikir. Mencari Tapi cara. kalau ketika mereka sudah mengelola nyaman, di zona nyaman, ya mereka akan stagnan di situ. Nggak mau berpikir lagi. Itu kan otak manusia lah ya. Betul. Kalau saya memang kalau saat ini dana itu dipotong, memang harus dipotong dulu, dipangkas dulu. Tapi pemanfaatannya dimanfaatkan untuk hal-hal yang lebih tematik, yang lebih terencana dengan baik kan gitu. Ini perspektif yang sangat menarik dari Pak Junaidi begitu ya, betapa sebenarnya perubahan yang selama ini dikeluhkan oleh kepala desa dan juga di level daerah justru ya benar bisa menjadi istilahnya cambuk begitu ya di level daerah supaya bisa lebih berpikir kreatif dan juga ya itu tadi sebenarnya fasilitas dari pemerintah pusat juga bukannya tidak ada begitu, cukup banyak program yang digelontorkan oleh Presiden Prabowo. Kita bicara berkaitan dengan ya itu tadi koperasi dengan merah putih, sekolah rakyat, betul, 5.000 desa nelayan. Nah, pertanyaan saya ini kan mungkin momen pelantikan adalah ajang untuk berkoordinasi juga secara langsung tatap muka dengan pemerintah pusat. Mungkin di momen ini juga Pak Junaidi juga langsung berkesempatan bertemu dengan Pak Menteri. Apa yang diarahkan atau yang diberikan arahannya dari Pak Menteri mungkin mewakili dari Presiden? Jadi Pak Menteri berpesan bahwa kita itu jangan berpikir yang negatif terhadap program pemerintah. Saya yakin pemerintah melakukan kebijakan itu sudah dengan analisa ya atau pertimbangan dari ahli lah ibaratnya, atau ke depan itu gambaran roadmap masa depannya itu sudah direncanakan lah ibaratnya itu. Nah, tinggal gimana kita itu ketika kita ada program ya jangan jadi penonton. Ya, kita harus ikut berselancar di sana. Apa program-program yang harus kita bisa lakukan? Contoh saja nih MBG ya. Kemarin orang MBG mencibir ya. Tapi sekarang orang pengen nolak MBG semua. Nah, itu. Termasuk di dalam MBG ini kan mata rantai pasoknya atau perputaran uangnya itu kan di desa nih. Kalau kemarin aja sekitar 50-an triliun itu jeruk di Malang, di Bali, di Medan habis. Strawberry di mana itu Garut, di Malang habis. Besok itu 270 triliun. Yang uangnya itu akan berputar di desa. Nah, tinggal gimana kita tuh menangkap ini semua. Jangan cuma jadi penonton terus kan itu kan. Nah, peran desa sebenarnya dengan adanya dana desa kemarin untuk ketahanan pangan, kalau teman-teman kemarin itu bisa menangkap program tersebut, teman-teman sudah punya produk unggulan masing-masing. Ada telur lah, ada sayur, ada jagung, ada ini. Nah, nanti akan semua masuk ke MBG. Coba bayangkan 270 triliun. Itu nanti kalau berputar ekonomi sekularnya ya, itu akan berdampak besar. Tapi kadang ya mohon maaf kita memang berpikirnya selalu yang di depan mata, kita nerima, kita ngelola kan gitu kan. Nggak mau gimana kita membangun sebuah perencanaan untuk gimana ke depan kan itu kan. Betul.